wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa sahbil ali. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktab abala adrin dahrat tahirin, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina al-hikmah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa dhanban maghfura. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa husni muamalatika. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma arzuqna taubah qabla al-maut wa syahada indal maut wal jannata ba'da al-maut walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami cintai dan kami muliakan para pecinta majelis ilmu sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di malam hari ini, sehingga kita bisa atau mampu melanjutkan kembali rutinan kita di masjid kita yang tercinta ini. Kita masuk masih pada pembahasan yang sama, yaitu tentang rukun Islam, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas rukun yang pertama, yaitu tentang syahadat sebagai syarat seseorang yang mau masuk Islam. Di situ Allah Subhanahu wa taala menggandengkan nama Allah dengan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sama-sama kita ketahui di dalam surat Al-Insyirah. Kebetulan tadi saya jalan ke depan, di depan itu ada masjid ya. Bukan di depan, yang sebelah sana itu. Itu imamnya membaca surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Apa arti wa rafa'na laka dzikrak itu? Dan kami angkat namamu wahai Muhammad. Zikir, dzikrak, namamu. Di dalam kitab tafsir wa rafa'na laka dzikrak ini maksudnya apa? Wa qaranallahu ismahu ma'asmihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah menggandengkan namanya dengan nama kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam surat Al-Insyirah itu. Dan memang kita banyak mendapatkan riwayat-riwayat ya, bahwasanya Allah itu berulang-ulang kali Allah menggandengkan namanya dengan nama kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika Nabi Adam alaihi salam diturunkan oleh Allah dari sorga karena melakukan sebuah kesalahan, tapi bukan sebuah dosa ya. Nabi Adam melakukan sebuah kesalahan tapi bukan perbuatan dosa, karena di dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Enggak mungkin para nabi berbuat dosa. Hanya saja beliau melakukan kesalahan, tetapi karena beliau seorang nabi, kesalahan itu dianggap berat sehingga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli syai', kejadian itu pasti ada hikmahnya. Nah, ketika Allah turunkan Nabi Adam 6 bulan Allah biarkan Nabi Adam, Allah cuekkanlah kalau bahasa kita. Nabi Adam taubat enggak diterima, minta ampun ditolak selama 6 bulan. Singkat cerita, di bulan ke-6 Nabi Adam alaihissalam membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam taubatnya, alias tawassul. Nah, ini kalau ada yang mau nolak tawassul, kita bawakan aja dari ini. Ini hadis sahih, riwayat sahih. Nabi Adam tawassul membawa nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam taubatnya. Akhirnya bergetar itu kaki arsy itu bergetar, bergoncang. Allah pun bertanya, "Dari mana engkau tahu nama itu wahai Adam?" Maka Adam pun menjawab, "Saat kau menurunkanku dari surga ya Allah, maka aku lihat di kaki-kaki arsy ini ada namamu dan ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini kata Nabi Adam ya. Ada nama Nabi Muhammad SAW. Padahal saat itu Nabi Muhammad belum diciptakan. Jasadnya belum diciptakan. Akhirnya dari situ Nabi Adam mikir bahwasanya nggak mungkin Allah menggandengkan namanya dengan nama sesosok makhluk, kecuali makhluk itu adalah sosok yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menggandengkan namanya dengan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Ini kayak kita lah, misalkan pastilah Pak Haji ini di bukunya atau di HP-nya atau di mananya, kok nggak ada nama istrinya, nama anaknya. Kenapa? Karena cinta atau sayang dengan istri atau anaknya, ya kan? Begitu juga saya, wallpaper HP saya, HP anak saya, karena anak saya spesial buat saya. Saya juga begitu, wallpaper di HP emak saya. Kalau bapak saya nggak main HP, ya kan? Ya karena kita sayang tadi. Nah begitulah seterusnya. Kita menggandengkan nama anak, nama istri, nama suami karena kita sayang atau cinta. Nah, Allah juga begitu. Allah gandengkan namanya. Nah, termasuklah di dalam syahadat itu. Jadi nggak sah kalau kita memisahkan antara nama Allah dengan nama baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu rukun yang kedua yaitu wa iqamus sholat. Itu mendirikan sholat. Nah saya nggak berbicara hukum, nanti ada bab sendiri ini. Kita berbicara sekelumit aja tentang sholat nih. Saat Nabi kemarin kan kita sama-sama merayakan Isra Mi'raj baginda Nabi SAW. Di perjalanan Isra Mi'raj itu ya, Allah memberikan 3 oleh-oleh. 3 oleh-oleh. Misalkan nih ya, misalkan Pak Haji ini umroh, amin ya, ke Makkah Madinah. Ini Pak Haji ya, amin. Jalan-jalan, senang kan jalan-jalan kan? Jalan-jalan, apalagi ini ziarah religi kan? Mudah-mudahan kesampaian semuanya, amin ya. Pulang beliau bawa oleh-oleh, iya kan? Malah orang yang di rumah ini pasti yang ditanya oleh-oleh dulu. Belilah beliau oleh-oleh. Entah ada yang beli tasbih, saya nengok lah tuh kan. Ada yang beli tasbih, air zam-zam, beli peci, beli korma, macam-macam lah pokoknya tuh. Saya aja itu, makasih. Saya umroh kemarin itu, sekampung dari ujung gang sampai belakang, semua bertunggu oleh-oleh, bingung saya. Sampai habis oleh-oleh itu masih banyak minta. Akhirnya belilah nah di toko apa? Yang di Pancasila tuh toko apa namanya? Toko Ahbab, beli di situ. Ada hadiah oleh-oleh, ada beli. Sukalah orang kan, masya Allah, Bib Ali, hadiah umroh ya kan. Padahal beli di sini. Bawa saya tu, bawa pedus tu kan. Cuman kurang tu, ngantri semua kan. Belum santri, belum wali santri, macam-macam tangga itu. Belum keluarga. Allah habis pesai. Beli air zam-zam yang sebotol besar tu habis. Upah dia di sini toko Ahbab 600,000, tak apalah beli. InsyaAllah berkah dari Mekah, dari Madinah. Padahal beli sini kan. Ya itulah karena kita bawa oleh-oleh itu kan. Ya mungkin kebanyakan kawan-kawan juga gitu. Berat bawa air dari sana roh, sakit tangan sengal. Beli di sini. Ya Pak Haji ya. Saya juga kadang kalau ke Jawa itu anak istri minta oleh-oleh, beli anak sini. Sebelum balik itu singgah Pasar Tengah atau Sudirman ya kan. Beli ini dari Jakarta nih. Emang bener dari Jakarta, nggak bohong saya. Kan barangnya dari Jakarta, nggak bohong. Tapi belinya di sini. Nah, balik kepada pembahasan. Kalau Pak Haji ini oleh-oleh dibagikan satu-satu, senang nggak kira-kira? Senang. Walaupun beli di sini, mana orang tahu? Yang penting, masya Allah, dikasih songkok, dikasih korma, dikasih siwak, ya kan, dikasih macam-macam. Ada yang ngasih sejadah dan lain sebagainya, ya kan? Pasti senang. Namanya juga oleh-oleh. Nah, orang beriman, Nabi Muhammad ini perjalanan Isra Mi'raj. Nabi bawa oleh-oleh. Kira-kira kalau dikasih oleh-oleh, harusnya orang yang hatinya sehat, senang nggak dia? Harusnya senang dong. Harusnya senang. Seperti tadi orang oleh-oleh dari umroh, walaupun cuma songkok, kurma atau apa, air zam-zam, botol kecil gini kan. Padahal beli 10.000 ya. Tapi masya Allah oleh-oleh senang. Nah, itu harusnya orang beriman ketika mereka ada panggilan sholat, mereka senang. Kenapa? Ini oleh-oleh ini. Oleh-oleh bukan sembarang oleh-oleh.
yaitu oleh-oleh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngasih ini Nabi Muhammad, ya. Yang berikan ini Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tuh ngasih 3 oleh-oleh. 1 salat, 2 yaitu khawatim suratil Baqarah, yaitu penutup daripada surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha aw yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbil mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi sampai akhir. Nah, itu makanya kalau di wirid-wirid biasanya entah itu ratib haddad, ratib alatos, dan juga beberapa wirid yang lain, nah itu kebanyakan pasti ada ini, karena tujuannya untuk penjagaan zahir dan batin. Itu aja itu, baca itu aja udah itu, ratib haddad, wirdul latif, ratib atos, sebanyak-banyak zikir, sebanyak-banyak wirid, itu aja udah, insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang datang kepada saya, "Beb, minta amalan. Saya ni takut kena santet orang." Saya bilang, "Siapa nak nyantet kau? Lawa tak ada, ya kan? Kemaruan dia. Kayaknya anak ni ada rasa-rasa ni, Beb. Takut kena guna-guna saya ni." Anak kasih, udah ente baca aja ni ratib. Kalau ente merasa baca, merasa kepanjangan, baca sampai sini aja. Yang lain Beb. Yang lain maksudnya gimana? Yang keren sikit gitu loh. Ente ni mau apa mau keren-kerenan? Baca aja ratib ini. Insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selama ini kita dan teman-teman guru-guru saya enggak macam-macam, hanya ratib, wirdul latif, datang kampung orang dengan adab, dengan niat nilai taala dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu apa namanya oleh-oleh yang kedua. Dan yang ketiga apa? Diampuni dosa umat Nabi Muhammad SAW selama dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi tambahan, itu tidak berdurhaka sama orang Tuhan. Tapi di dalam Sahih Muslim, ya, di dalam syarah Sahih Muslim, ya, mohon maaf, di dalam syarah Sahih Muslim juz 3 halaman 6 itu disebutkan tuh, selama tidak syirik kepada Allah maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mithlu zabadil bahri, walaupun dosanya itu seperti buih-buih di lautan. Buih di lautan itu banyak. Tapi sebanyak apapun dosa kita, selama tidak syirik kepada Allah, insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Wala tai'asu min rahmatillah, kata Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi ingat, siksaan Allah juga amat pedih. Ini banyak orang salah paham nih. Mentang-mentang ya Allah tuh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, kok ngapa tak solat? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, masa tak solat kita dihukum sama Allah? Nyaman nak dia ngomong kan? Kok ngapa tak puasa besok Ramadan? Ngapa tak puasa? Allah kan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tak mungkinlah Allah menghukum kita. Kan Habib sendiri yang bilang, selama tidak syirik kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Saya tidak syirik, tapi masa tidak puasa saya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini sih meremehkan, ya kan? Di dalam Al-Quran itu Allah mendahulukan i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Di Al-Quran itu Allah berfirman apa? I'lamu, dalam surah Al-A'raf, ketahuilah annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah itu siksaannya itu amat pedih, wa annallaha ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mendahulukan syadidul iqab baru ghafurur rahim. Jadi Allah itu mendahulukan syadidul iqab biar apa? Banyak takut. Ini orang sekarang Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Entah ada tua buat tobat, sekarang ini masih muda foya-foya lo, tidak kan? Iya kalau sampai tua. Kalau boleh meninggal duluan, nah siapa nak jamin dia? Itu tentang solat. Dan solat ini termasuk rukun agama. Yang kedua, artinya karena dia kan termasuk rukun Islam, maka setelah kita syahadat, dia wajib untuk melaksanakan solat yang akan kita pelajari tentunya. Yang tak tahu pertemuan berapa masuk ni kan? Ada waktu kita ni pendek. Oh gitu lama ni Habib? Kalau lama 2 jam sekali duduk, alamat sekali ya saya ngisi sini ni. Malam ahad depan bubar ya kan? Kelamaan, ada apa sikit.
Yang penting bermanfaat, kan? Yang penting istiqomah insya-Allah. Ini cuma setengah jam, Mak. Saya datang telat dan lain sebagainya. Susah. Jalan Ancol. Mudah-mudahan nanti ada dewan buat jalan tol dari pondok langsung ke masjid ni. Misalkan. Insya-Allah. Pakai motor cepat. Tapi tadi saya sudah mau pakai motor. Tapi hujan rintik-rintik. Tak bisa ini. Pakai mobil. Pakailah mobil. Rupa pakai mobil jalan tambah hancur. Pasaan minggu kemarin tu masih mulus lah jalan. Dah hancur lah. Itulah. Terus macet malam Ahad kan. Tak bisa nyelip. Lama. Aman dari hujan. Tapi lama. Pakai motor. Basah kuyup. Pernah terakhir saya pakai motor sini. Malam-malam yang balik tu. Sampai tengah jalan basah kuyup. Betul lah di depan rumah orang kan. Buka jok. Tak ada jas hujan. Kira hujan ni sebentar, bertunggulah depan rumah orang tu sampai dibuatkan teh sama orang tu. Saya nunggu jam 11 bawa reda kelamaan nunggu. Ngapa Habib Ali tak terobos? Bawa kitab. Takut basah kitab tu. Taruhlah di jok. Tak ada adab lah. Masa kitab saya duduki kan? Jadi serba salah juga. Naam. Baik, kembali kepada pembahasan. Itu iqamus shalah, mendirikan solat. Yang ketiga, rukun yang ketiga adalah ita'uz zakat. Ita'uz zakat artinya membayar zakat. Dua-duanya ini kata Nabi SAW. Mohon maaf. Kata Imam Ibnu Abbas, ada 3 ayat turun, yang mana ayat ini turun berbarengan dengan 3 ayat yang lain. Jadi 3 ayat ini turun bareng dengan 3 ayat yang lain, bareng gitu. Artinya apa? Dua-duanya ini harus dipraktekkan, harus diamalkan, yang sama-sama turun nih. Nggak sah kita mengamalkan ini tapi menolak yang ini. Nggak sah kita mengamalkan ini menolak yang ini. Apa itu? Yang pertama, turun ayat wa ati'ullah, turun ayat wa ati'ur rasul, bareng. Turun ayat wa ati'ullah, turun juga ayat wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Artinya apa? Dua-duanya harus bareng, harus jalan seimbang. Taat kepada Allah otomatis taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul otomatis juga taat kepada Allah. Enggak boleh itu. Anak pengen taat kepada Allah aja dah, tapi anak enggak mau ikut ajaran Nabi Muhammad. Bosan anak syariatnya. Enggak boleh. Atau kebalikannya, saya ikut Nabi Muhammad tapi saya enggak ikut Allah. Kalau gini ini jarang kayaknya. Tapi yang sering ni begini. Saya yang penting solawat ya, tapi dia tak solat. Solat kan menyembah Allah kan. Saya tak solat, saya tak puasa. Saya tak macam-macam lah. Yang penting saya solawat ya. Oh, tak bisa gitu. Oke, saya solawat. Masa solawat saya dihukum oleh Allah? Harus bareng. Taat kepada Allah. Ente solat, ente puasa, ente berzikir, dan juga taat kepada Nabi Muhammad. Ente solawatan, ente mengamalkan sunnahnya, ya kan? Ente kira-kira sah nggak ada orang solat duha tapi tak ada solat subuh? Solat duha tu, kau kenapa solat duha? Biar rezeki saya lancar. Tapi ku tengok kau ni tak pernah ke masjid. Masjid Hidayatus Siddiqin. Tak pernah aku tengok muka kau ni. Batang hidungnya tak ada subuh. Apakah anda solat di rumah? Tak ada ya. Jadi aku tak pernah solat subuh. Ada yang lebih parah ke? Jawab, kau apa tak solat subuh? Aku dah solat lah. Bila lah kau ni solat? Tak pernah aku tengok. Kau mana tahu? Aku ni solat di Kaabah. Masya Allah, setahuan lah. Kalau solat subuh di Indonesia jam 4, di Kaabah tu masih jam 12. Bila pula subuh di sana? Dia bilang, itu lagi ente belum tahu. Itu keramat anak. Tak ada. Allah, kita nak bodoh-bodoh kan. Kau dah tak solat dah lah. Macam kemarin saya di Malaysia, di Negeri Sembilan. Masya Allah, kita kan biasa di pondok jam 3 bangunkan anak-anak ini kan jam 3:30 itu. Karena kita subuh jam 4, jam 4:30 gitu. Jam 3 udah bangun. Bangunlah jam 3 nih. Karena ada jadwal kajian subuh. Anak waktu itu saking capeknya sampai di Malaysia jam 8, jadi homestay itu langsung tidur. Tak pakai nanya-nanya lagi. Dia tegur, "Beb, kita ada kajian subuh." Oke, siap dah.
Perlu dibangunkan enggak? Anda bangun sendiri. Setel alarm jam 3. Jam 3 bangun, dah siap dengan gamis, dengan anu. Tak tunggu-tunggu, ngapa tak ada yang jemput nih? Tak tunggu-tunggu sampai jam 4. Anak solat seorang. Jam 5 udah selesai zikir mau tidur ya kan? Bawa ada yang gedong. Ada apa dia bilang? Beb, solat subuh. Loh, kok solat subuh? Anak udah solat dah. Rupa di sana subuh 6:30. Jam 6 lewat 20 menit. Itu hari pertama tu. Anak udah solat, sekarang anak mau mau tidur aja lah. Tak ada buat kan, udah zikir. Belum beb, belum masuk subuh. Astaghfirullahaladzim. Emang subuh sini jam berapa? 6:30 tu. Oh, karena HP waktu itu tak ada sinyal kan, tak ada kuota, harus roaming. Lupa ngeromingkan paket. Jadi tak bisa ngecek. Badan dah capek dah. Oh, di sana subuh 6:30. Habis bangun jam berapa? Jam 3. Takkanlah nak cerita salah solat kan, malulah nak. Bilang jam 3. Insya-Allah Habib Ali ahli bangun malam. Mati jam 3 tu jam berapa? Jam 1 ni kita. Dia kira anak ni bangun malam. Jam 1 dah bangun, padahal ada salah bangun kan. Besok bangun jam 5 kan. Karena dia jam 6:30 subuh di sana. Enak di sana 7. Yang suka telat-telat subuh tu, bagusku hidup di sana ya. Ya kan jam 6 kan orang Indonesia, orang Pontianak kan rata-rata bangun jam 6. Masih ngejar ini. Solat subuh masih tu jauh malah. Baik, kembali kepada pembahasan. Itu yang pertama, wa atiullaha wa atiur rasul. Ini yang pertama. Yang kedua, turun ayat anishkurli wali walidayya. Hendaklah bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua. Coba lihat di Al-Qur'an itu. Ayat yang menyuruh kita taat sama orang tua pasti bareng dengan tauhid kepada Allah. Itu pasti itu. Pasti itu. Kebetulan saya lupa ayatnya karena saya enggak hafal Quran. Tanya kepada hafiz-hafiz Quran. Ayat yang nyuruh kita bakti sama orang tua pasti sebelumnya bareng dengan ayat beriman kepada Allah atau tidak menyekutukan Allah. Itu pasti. Antuk minum itu dalam surat juz berapa itu kan? Fala taqullahuma uffin. Sebelumnya itu kan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullah, dan sembahlah kepada Allah. Dan sembahlah kepada Allah ya kan, wala tusyriku bi syai'a, dan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan satu pun. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua bareng itu salah satu bukti. Dan ayat-ayat sama itu bareng. Artinya apa? Nggak sah taat kita kepada Allah kalau kita masih durhaka sama orang tua. Percuma, nggak sah itu. Taat kepada Allah, Masya Allah. Orang tua ditendang, orang tuanya ditaruh di panti jompo, dibuang, orang tuanya dicuekin. Percuma ente, hatta ente umroh tiap bulan, walaupun ente haji tiap tahun. Kalau orang tua ente buang, ente telantarkan, maka percuma lah, ibarat kita nggak bakal dapat pahala. Dosanya itu melebihi pahalanya. Sekali aja menghardik orang tua, haji seumur hidup pun akan hangus pahalanya. Itu hati-hati. Walaupun kita tidak pernah umroh, tidak pernah haji, solat pun biasa ya, zakat palingan Idul Fitri ya, zakat fitrah. Saking melaratnya, mungkin dia ni tak ada bayar zakat, dia yang mendapatkan zakat. Saking melaratnya kan. Tapi dia sama orang tua baik, insya Allah. Seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini ayat. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Itu ayat Allah memerintahkan kita untuk mendirikan solat dan juga untuk menunaikan zakat. Itu bareng itu. Kalau pakai solat, kebanyakan pasti bareng tentang zakat. Atau ayat zakat pasti sebelumnya ayat tentang solat. Artinya apa? Kalau ada orang dia solat tapi nggak bayar zakat, percuma. Atau kebalikannya, saking kaya dia tak solat, sedekah ya terus, zakat ya terus, tapi dia nggak sholat, percuma juga. Nah, jadi sholat zakat harus seimbang. Tidak hanya sholat dan zakat, tapi juga semua rukun Islam ini juga harus dijalankan. Biasa banyak yang bertanya kepada saya tuh, kalau udah Ramadan itu, Beb, bagaimana menurut Habib? Ada orang puasa tapi tak sholat. Itu biasanya banyak tuh. Dia kira dengan dia berpuasa lalu dia diperbolehkan tidak sholat. Enggak, tetap semua rukun Islam harus jalan
bareng. Salatnya jalan, puasanya juga jalan. Itu yang ketiga, zakat. Dan akan kita pelajari. Yang keempat adalah saumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan besok insyaallah sampai bulan Ramadan, ya kan. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, bisa beribadah di bulan Ramadan dengan baik. Nah, itu Ramadan. Dan Ramadan ini bulan yang luar biasa, yang semua pahala itu dilipat gandakan oleh Allah. Saya nggak perlu panjang lebar bahas bab ini, karena saya yakin nanti Ustadz yang kultum di sini pasti akan membahas bab itu, yang mengisi di sini. Walaupun kayaknya yang ngisi pun saya juga kan nanti kan. Artinya nanti kita sama-sama mengetahui lah. Kayaknya memang saban tahun tuh itu aja mungkin tentang puasa, keutamaan puasa. Karena memang luar biasanya ibadah puasa di bulan Ramadan itu, dikupas betul-betul ibadah, ya kan, pahalanya luar biasa. Yang kelima adalah, maka saya nggak terlalu panjang lebar tentang Ramadan nih, karena nanti Ramadan aja nanti kita bahasnya. Karena nanti kalau saya bahas sekarang, nanti Ramadan saya ngisi sini, saya tak ada bahan nanti. Bingung kan? Kecuali saya nggak ngisi sini, saya kupas semua, ya kan. Yang kelima itu hajjul bait, man istata ilaihi sabila, itu haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Mudah-mudahan mampu semuanya. Mampu di sini bukan hanya mampu secara finansial, bukan hanya mampu secara keuangan, bukan, tapi juga mampu fisiknya, mampu kesehatannya, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kemampuan. Berapa biaya haji? Saya tak tahu berapa. Anggaplah 100 juta. Oh, biaya haji 100 juta. Saya sudah bayar, saya sudah ngantri. Badannya bagaimana? Sehat, jasmani, rohani, kuat saya Pak Ustadz nih. Tapi keluarga tak ditinggalkan, duit. Anak bini macam mana? Aku titipkan anak istriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus besok kalau dia kelaparan makan apa? Makan batu, makan pasir, tawakal kepada Allah. Tak boleh. Justru haram saat itu dia haji kalau dia menelantarkan keluarganya. Jadi pastikan dia berangkat haji, umroh juga sama. Pastikan dia berangkat, keluarganya beras nyaman, listriknya pun aman, tak ada bunyi-bunyi tokennya, airnya nyaman, sekolahnya, pokoknya semuanya aman. Selama dia pergi, baru dia boleh berangkat haji maupun umroh. Jika tidak, sabar, karena percuma saja kita berangkat dengan menelantarkan keluarga, yang ada bukan mendapatkan pahala, tapi justru mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Berapa menit lagi Isya? 10 menit. Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita lanjutkan aja. Itu terkait tentang rukun Islam yang 5 itu. Udah, rukun Islam itu 5. Artinya 5 ini harus dijalankan. Sholat, ini Isya belum. Ya, tentang sholatnya, zakatnya, dan lain-lain, ya kan? Khususnya sholat. Dan tidak ada dispensasi atau diskon atau apa namanya itu, kekurangan, bukan kekurangan, maksudnya gimana ya? Artinya nggak ada main-main dalam sholat. Walaupun dalam keadaan sakit, kita tetap diwajibkan sholat. Banyak orang sakit nggak sholat, salah. Justru sakit, apalagi sakit yang kata dokter ini tak ada harapan nih, mungkin besok udah jalan dari ini kan. Nah, justru saat itu dia harus memperbanyak sholatnya, alias tidak meninggalkan sholat. Nah, itu banyak tuh bilang, oh ini lagi sakit, perbanyak istirahat saja gitu. Artinya nggak usah sholat, salah. Siapa tahu dia sakit habis itu mati, ini kan bagaimana? Tetap dia wajib sholat, cuman sholatnya diringankan, dimudahkan. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, baring. Nggak bisa baring, ya ngapain telentang gitu. Nggak bisa pakai badan, ya pakai isyarat. Ustadz, ini kasurnya nggak menghadap kiblat. Saya cuma bisa baring Pak Ustadz. Bagaimana sholat saya? Kalau bisa diputar.
Oh nggak bisa Pak Ustadz, ada impuls. Nanti kalau saya putus. Nanti kalau putus mati saya Pak Ustadz. Apalagi ini pasang ini susah. Ya sudah, sholat ente menghadap timur. Nggak apa-apa ke Pak Ustadz, nggak apa-apa. Karena memang darurat. Yang penting ente sholat. Ustadz, ya ini saya sakit, awas banyak istirahat. Saya mau wudu susah tayamum. Oh tak bisa tayamum Pak Ustadz, kata dokter tak boleh kena debu, nanti napasnya sesak. Ya sudah wudu. Tak bisa wudu Pak Ustadz, diwudukan. Panggil anaknya, Pak Ustadz, ya tak boleh kena air. Macam-macam lah penyakit ni. Ya sudah, ente langsung sholat, enggak usah wudu. Langsung sholat. Ustadz, saya harus banyak tidur, tak boleh terlalu banyak bangun. Ente jamak. Tak boleh dalam keadaan sakit, jamak. Duhur, habis itu sholat asar. Apalagi yang mungkin wudu air susah ya, ente jamak. Kalau jamak boleh dalam keadaan sakit ya, boleh. Jamak zuhur diwudukan sama anaknya, jangan suaminya, batal ntar. Sama anaknya atau sama mahramnya, dia wuduk, sholat, habis itu dia jamak asar, sudah tidur. Nanti bangunkan lagi maghrib atau isya. Nah, nanti dia jamak lagi maghrib, bangun 3 rakaat, habis itu jamak 4 rakaat, tidur, bangun nanti subuh dibangunkan. Jadi enak, gampang nggak sholat? Gampang, nggak ada kata sulit. Yang sulit itu bagi yang tidak mau sholat, itu aja udah, itu aja. Saya pernah ketemu di suatu daerah, ada masjid, ada tali diikat, nggak jauh, agak 50 meter itu, nyambung ke rumah. Di tali itu ada macam besi, di tengah-tengah tali itu besi. Saya tanya, ini tali apa ini? Oh ini tali buat muazzin. Kenapa pakai tali? Ternyata muazzinnya buta. Saya pernah ngisi itu. Jadi dia dari rumahnya itu kalau ke masjid, dia pegang sama yang bulat itu, ring bulat itu. Dia jalan pakai tali gitu, jalan sampai ke masjid. Di masjid itu dia dah hafal lah. Dah hafal. Buta dia. Udah sampai tiang ini enggak tahu mungkin tanda apa itu. Oh ini masjidnya, dia langsung belok. Mungkin dia hafal berapa langkah ini ada pintu, nanti dia agak ke miring gitu, ke kiri atau ke kanan, nanti dia pegang sama tiang. Tahu, hafal. Dia buta masih bisa ke masjid sholat. Azan, mantap loh sholat. Azan dia. Azan, iqomat, dia juga terkadang jadi imam. Itu pas acara itu, subhanallah ya. Jadi dia balik pun gitu juga. Kalau balik kan banyak jamaah, banyak yang nuntun. Oh dia pergi itu bertumpu dengan tali. Yang buta saja masih mau ke masjid sholat. Lah kita ini yang sehat walafiat matanya, kadang nggak mau ke masjid dengan alasan malas, capek, atau keenaan kopi dan lain-lain. Sehingga malas ke masjid. Apa nunggu buta dulu baru kita ke masjid? Kita ini nggak buta mata zahir, tapi yang buta adalah mata hati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Mereka itu yang susah-susah ibadah itu bukan buta mata penglihatannya, tapi yang buta adalah mata hatinya. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, yang buta itu adalah mata hatinya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling daripada mengingatku, datang Pak Ustadz tak mau dengar, panggilan azan tak mau hadir, suruh puasa tidak mau, Allah kasih harta lebih tidak mau berbagi, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, akan kami buat hidup dia itu sempit. Sempit di sini apa? Sempit hatinya, bukan sempit hartanya. Enggak, ada juga orang kasih harta tapi nggak bisa tidur dia, nggak nyenyak tidur dia, ada aja masalahnya. Ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Qala lim hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang itu pun ketika dibangkitkan dalam keadaan buta, dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku bisa melihat? Qala, Allah menjawab, kadzalika atas ayatuna, begitulah dulu di dunia datang kepadamu ayat-ayat kami, datang panggilan sholat, datang panggilan puasa, ada orang miskin, kau ada duit banyak tidak berbagi dan lain-lain. Fanasitaha kadzalika ayatuna qala kadzalika ayatuna fanasitaha, lalu kamu lupa, kamu abaikan.
qala kadzalika atatka ayatuna fanasita fakadzalika al-yauma tunsa. Begitu juga pada hari ini kamu juga akan aku lupakan. Yang kita bodoh amat, ya Allah juga bodoh amat dengan kita. Nah, jadi jangan pernah meremehkan panggilan Allah, khususnya yang wajib-wajib rukun Islam ini. Salat kita kerjakan, zakat kalau ada harta lebih ayo zakat, tidak banyak cuma 2,5%. Nah, nanti Ramadan ada juga namanya zakat fitrah, jangan sampai lupa zakat fitrah tersebut. Nah, nanti biasanya di akhir-akhir Ramadan diingatkan oleh para khatib, diingatkan oleh para ustadz, diingatkan nanti sama nazir-nazir. Dan juga nanti Ramadan, mudah-mudahan panjang umur semuanya. Kurang lebih 20 harian lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Ayo kita berpuasa di bulan Ramadan, semangat, jangan kendor. Dan bagi ada harta lebih, kita laksanakan haji atau umroh. Ini saja kajian kita, semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi bab berikutnya pada pertemuan berikut insyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.